Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Misulan akan membahas tentang soal TPS Bahasa Inggris nomor 22 dengan nomor soal 16 sampai 20. Oke, kita langsung aja membahas soal nomor 16. Which of the following best states the topic of this text? Jadi sebenarnya teks ini membahas tentang topik apa sih? Gitu ya. Kalau yang A kita lihat the birth of tsunami, munculnya tsunami. Terus yang B ada the magnitude of tsunamis, membahas tentang besarnya tsunami atau seberapa besar sih tsunami itu. Dan yang C ini membahas tsunami yang ada di India. Jawaban yang D membahas tentang jajaran-jajaran plat-plat besar yang ada di bumi. Sedangkan yang E membahas tentang litosfer dan astenosfer. Nah, untuk menjawab soal nomor 16, berarti kita harus mengetahui pokok pembahasan yang ada di setiap paragraf pada teks ini. Kalau kita lihat di paragraf pertama itu membahas tentang penyebab utama atau penyebab pada umumnya tsunami itu adalah gempa bumi. Untuk memahami gempa bumi tersebut, sebaiknya kita pertama harus memahami tentang plate tektonik. Selanjutnya di paragraf kedua si penulis mencoba menjabarkan tentang plate tektonik tadi itu ya. Dan di akhir kalimat penulis juga menyatakan bahwa pergerakan-pergerakan tersebut bisa saja mengakibatkan adanya gempa bumi and volcanism. Nah, kedua hal tersebut bisa saja menjadi sumber terjadinya tsunami gitu. Terus di paragraf ketiga, di sini membahas tentang plat-plat yang ada di bawah bumi atau pergeseran atau pergerakan yang terjadi di bawah bumi sehingga menghasilkan gempa bumi. Terus di paragraf terakhir ini membahas tentang adanya energi yang terjadi di bawah bumi itu dapat mempengaruhi munculnya air ke permukaan bumi, sehingga saya garis bawahi di sini ada kalimat this is the birth of tsunami. Nah, kalau kita lihat dari semua pembahasan yang ada di setiap paragraf, maka jelas teks ini berarti memiliki pokok pembahasan yaitu munculnya tsunami. Dan jawabannya adalah A ya, the birth of tsunami. Selanjutnya soal nomor 17. The main idea of this text is that. Nah, kalau tadi di 16 kita mencari topik ya, mencari topik teks atau intisari atau topik pembahasan. Berarti secara luas. Yaitu jawabannya kan the birth of tsunami, munculnya tsunami. Nah, kalau main idea ini berarti pokok pembahasan dari munculnya tsunami itu apa? Nah, biasanya yang namanya main idea itu selalu terdiri dari beberapa kata sehingga kalimatnya agak panjang gitu ya. Jadi main idea yang mencangkup secara keseluruhan tentang munculnya tsunami itu apa gitu ya. Kalau kita lihat langsung yang A, a deep ocean trance is a result of an earthquake. Palung laut adalah hasil dari gempa bumi. Apakah betul? Tapi sayangnya di paragraf sebelumnya, palung laut itu adalah hasil dari pergeseran yang ada di bawah bumi, bukan hasil dari gempa bumi. Maka jelas jawabannya salah gitu ya. Selanjutnya yang B, the energy of subduction can lead to earthquake. Nah, energi subduksi ini dapat mengakibatkan gempa bumi. Apa benar? Ya benar aja sih sebenarnya, karena kalimat ini kan ada di paragraf yang sebelumnya ya, tapi sayangnya dia nggak bisa dijadikan main idea. Kalau kita perhatikan lagi, yang B ini itu hanya berfungsi menjadi kalimat pendukung. Nah, yang namanya kalimat pendukung berarti selalu ada main idea-nya. Nah, kalau udah kalimat pendukung, berarti dia tidak bisa menjadi main idea, gitu ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi, jangan sampai memilih kalimat pendukung sebagai main idea. Kalian harus tahu dulu topik pembahasannya apa dan main idenya apa, itu kan ya. Jelas salah ya, meskipun benar ini, tapi dia berfungsinya sebagai kalimat pendukung, bukan main idea.
Terus selanjutnya yang C, plate tectonic can lead to an earthquake and volcanics. Kan gitu ya, vulkanis. Ini kurang nih kan. Terus selanjutnya, plate tectonic itu dapat mengakibatkan gempa bumi dan vulkanik. Di teksnya juga ada, tapi sayangnya ini sama, juga berfungsi sebagai kalimat pendukung. Nah, bukan penyebab atau tidak mencangkup sebagai penyebab utama atau penyebab terkuat munculnya sebuah tsunami, maka tidak bisa dijadikan main idea ya. Terus selanjutnya yang D, tsunami in Indian Ocean are biggest in the history. Ini hanya ada di paragraf keempat ya, hanya ada di paragraf keempat. Dari katanya aja sih sebenarnya udah salah. Di sini ada are the biggest. Yang namanya aja biggest berarti yang terbesar, tapi ada kata are. Tapi meskipun sebenarnya jawabannya is the biggest menjadi salah satu, dia tetap tidak bisa dijadikan main idea dari munculnya tsunami. Maka dia bukan menjadi main idea, hanya sebagai informasi tambahan aja gitu ya. Terus kalau kita lihat yang E, strong movements of undersea fault lines cause tsunami. Jadi pergeseran atau pergerakan besar atau yang kuat yang terjadi di bawah bumi itu terjadi di bawah laut itu dapat menyebabkan tsunami. Jelas ya? Apakah itu? Coba kita artikan lagi. Pergerakan kuat atau pergerakan yang besar, kuat di bawah laut dapat menyebabkan tsunami. Ya, itu bisa menjadi main idea dari topik teksnya. Topik teksnya tadi itu apa? The birth of tsunami, munculnya tsunami. Nah, main idenya apa? Pergerakan yang kuat di bawah laut dapat menyebabkan tsunami. Sehingga ini adalah jawaban yang tepat. Jawabannya adalah yang E ya. Karena yang A itu salah, tidak sesuai dengan teks. Yang B, yang C sesuai dengan teks, tapi dia hanya berfungsi sebagai kalimat pendukung. Dan yang D itu bukan main idea dari topik teksnya, ya kan? Dia hanya sebagai informasi lebih. Dan yang E itu menjadi main idea. Jadi udah tahu ya bedanya main idea dengan topik teks atau topik pembahasan gitu kan ya. Kalau kalian mencari main idea, jangan lupa harus tahu dulu topik dari pembahasannya itu apa, baru kalian cari main idea-nya. Dan jangan sampai terkecoh dengan setiap kalimat pendukung-pendukung yang ada di setiap jawaban gitu. Soal nomor 18, implied in the text is that the earthquake will never occur when. Nah, tersirat di teks tersebut bahwa gempa bumi itu tidak akan terjadi ketika. Berarti kita fokusnya ke gempa bumi tidak akan terjadi ketika, gitu kan ya. Jawaban yang A itu the subduction is evidence. Terjadinya subduksi. Coba kita simak paragraf yang ketiga, baris kedua ya. This is called subduction. Underwater subduction often leaves enormous blah blah blah. In some cases of subductions, part of the seafloor connected to the lighter plate may snap up blah blah blah. Nah, this results in an earthquake. Berarti jelas subduksi itu terjadi sehingga menghasilkan gempa bumi gitu kan ya. Tapi sayangnya pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya tidak akan terjadi. Gitu kan ya. Maka jawabannya yang A itu salah. Kecuali soal jawabannya yang A itu the subduction is not evidence. Maka itu boleh benar. Tapi kan ini tidak sesuai dengan pertanyaannya gitu kan ya. Terus yang B, seismic waves are generated. Lihat di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga itu di baris kedua
and the first seismic waves are generated. Nah, kalau kita lihat di kalimat sebelumnya tuh, the focus of earthquake is the point within the earth where the rupture first occurs, rocks breaks, and the first seismic waves are generated. Berarti faktanya gelombang ini terjadi karena adanya gempa bumi, bukan gelombang ini ada sehingga menghasilkan gempa bumi, bukan ya. Maka jawabannya itu salah ya. Terus yang C, no fault line of plate tectonics happen. Tidak ada patahan dari plate tektonik yang terjadi. Coba kita lihat di paragraf yang kedua. Di baris ketiga ya. The movement occurs most dramatically along fault lines. Berarti pergeseran atau pergerakan itu kebanyakan terjadi pada patahan-patahan. Berarti kan masih most dramatically. Tidak selalu, itu masih kemungkinan besar terjadi. Nah, pertanyaannya tuh kayak gini misalnya. Kalau tidak ada pergeseran atau pergerakan yang terjadi pada patahan, apa mungkin tidak ada yang namanya gempa bumi juga? Tidak atau tidak menghasilkan gempa bumi? Belum tentu, ya kan? Maka dari itu, jawaban ini bisa kita bilang benar, bisa kita bilang salah. Tapi lebih ke benar ya, soalnya kan logikanya kalau misalnya tidak ada pergeseran pada patahan, belum tentu juga tidak ada gempa bumi, kan gitu. Oke, kita keep dulu. Terus yang D, heavier plates and lighter ones break up. Itu yang D itu ada di paragraf ketiga. The lighter plate may snap up suddenly due to pressure from the sinking plate. Ini sama sekali ya, udah jelas ini terjadi plat-plat yang lebih besar itu mengakibatkan adanya gempa bumi, maka tidak sesuai dengan pertanyaannya kan ya. Terus yang E itu ocean trends lie along the seashore. Ini jelas salah ya, karena seharusnya kata seashore ini harusnya diganti seafloor. Nah, kalau diganti seafloor itu mungkin bisa aja benar, atau palung laut gitu kan ya. Jadi yang jawabannya memungkinkan sangat benar, yang memungkinkan benar itu adalah yang C, no fault line of plate tectonics happen. Tidak ada patahan dari plate tektonik yang terjadi. Oke, coba sekarang kita gabungkan kayak gini. Tersirat dari teks tersebut bahwa gempa bumi tidak akan terjadi ketika tidak ada patahan dari plate tektonik yang terjadi. Oke. Nah, pertanyaan tadi gimana? Apakah kalau tidak ada patahan yang terjadi itu tidak ada gempa bumi? Jelas belum tentu. Karena di kalimat di sini masih most dramatically, masih sebagian besar. Kan berarti kita tidak bisa mensamaratakan. Itu ya, jelas jawabannya yang C ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal nomor 19. The author's main concern in the first paragraph of the passage is that, gitu kan ya. Nah, hal apa sih yang sebenarnya sangat dikhawatirkan oleh si penulis di paragraf pertama? Di situ ada kata main nih, berarti yang sangat dikhawatirkan. Kalau masih ingat dengan penjelasan Misulan dulu, semoga masih ingat ya. Misulan pernah bilang, untuk mengetahui pendapatnya si penulis, kita bisa melihatnya dari beberapa kata yang digunakan. Contohnya kayak seemingly, probably, maybe, in my opinion, I think, might be, perhaps, dan kemungkinan atau kata-kata lainnya gitu kan ya. Kalau kita langsung lihat jawaban yang A, there is no exact definition about education. Tidak ada definisi yang jelas tentang pendidikan kan kayak gitu. Nah, memang ada sih sebenarnya statement kayak gini di baris keempat paragraf pertama. Tapi apa itu yang menjadi kekhawatiran si penulis? Sedangkan dia di sini hanya bertanya, dan berikutnya dia tidak berusaha memberi
pembahasan atau kalimat pendukung tentang definisi-definisi, ya kan? Berarti jelas jawabannya bukan ya. Terus yang B, education is fundamental individual's right. Pendidikan adalah hak dasarnya manusia atau hak dasarnya setiap individu. Nah, kalau kalian lihat di kalimat-kalimat yang misulan beri warna pink di sini, nah, perhaps it is the balance of all three that defines education. While our answers may differ, nah, bisa saja jawaban kita berbeda, katanya dia. We can perhaps agree that education is a basic human right. Kita bisa saja setuju bahwa pendidikan itu adalah hak dasarnya manusia, gitu kan ya. Nah, kenapa itu menjadi hal yang dikhawatirkan oleh dia, gitu. Di sini dia masih memberi statement sebelumnya, while our answer may differ. Dia tuh kayak masih bertanya-tanya, kira-kira apa benar gak sih? Atau mungkin hak dasarnya manusia ini pendidikan yang bagaimana, terus yang apa, terus kayak gitu. Dan didukung juga dengan kalimat berikutnya, when the right is granted growth and development bla 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 seterusnya. Di situ dia masih memberi atau masih menjelaskan lagi tentang hak-haknya manusia gitu. Dia berusaha mengkaitkannya dengan kalau misalnya manusia dapat hak pendidikan, mereka bisa mengembangkan kehidupannya, kesehatannya. Berarti jelas di situ menjelaskan tentang kekhawatirannya si penulis ya. Ditambah lagi ada kata perhaps. Nah, tuh ada. Jadi B ya. Coba kita lihat yang C. Kenapa yang C bukan? Everyone has the right to get quality education. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di paragraf pertama nggak ada ya. Dia tidak membahas sama sekali tentang pendidikan yang berkualitas. Dia membahas itu di paragraf kedua. Jadi masih beda jalur. Oke, jelas bukan ya. Terus yang D, education occurs in any place, not just schools. Pendidikan ada di banyak tempat, tidak hanya di sekolah. Katanya dia kayak gitu. Tapi sayangnya itu nggak ada di paragraf pertama, ya kan? Terus selanjutnya, oh miss, itu ada miss di baris ketiga miss gitu katanya. There may not be definite, no. Dia di baris ketiga maksudnya. Others feel education occurs in many different forms and environments. Tapi itu bukan hal yang menjadi kekhawatirannya si penulis ya. Itu dia cuma hanya statement aja. Terus yang E, development can be gained through education. Nah, perkembangan itu bisa didapatkan melalui pendidikan. Memang sih di paragraf pertama 3 baris dari bawah dia bilang when that right is granted growth and development, the society as a whole is more likely to improve and so on. Tapi di sini sayangnya yang ini jawabannya masih terlalu umum. Sedangkan development can begin through education. Apakah itu yang dikhawatirkan? Kayaknya itu bukan sesuatu yang dikhawatirkan kan ya. Perkembangan dapat diraih melalui pendidikan. Oke. Dia tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang dia permasalahkan adalah dia berharap kalau setiap individu itu mendapatkan hak tentang pendidikan, karena itu dapat menyangkut perkembangan mereka di kehidupannya dan seterusnya. Jadi ini masih menjadi kalimat pendukung saja dari jawaban yang B, gitu kan ya. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Soal nomor 20, the following sentences reflect the author's opinion in the passage except. Nah, di sini kalimat-kalimat berikut yang merefleksikan pendapat si penulis kecuali, nah kalau dari pertanyaannya jelas berarti ada 4 jawaban di bawah ini yang menunjukkan pendapatnya si penulis dan ada 1 yang menunjukkan sebuah fakta atau bukan pendapatnya dari si penulis, gitu kan ya. Kita lihat di yang A, everyone has the right to get education. Setiap orang itu mendapatkan hak untuk memiliki atau mendapatkan pendidikan. Itu jelas masih pendapatnya si penulis. Tadi udah dibahas di soal nomor
Jadi jelas itu masih pendapat dan bukan jawabannya. Yang B, education cannot be easily defined. Pendidikan tidak bisa dengan mudahnya didefinisikan. Itu juga masih katanya si penulis, ya kan, itu masih pendapatnya si penulis, ada di baris keempat paragraf pertama. Jadi jelas bukan juga. Terus yang C, EFA provides quality education by 2015. EFA ini menyediakan pendidikan yang berkualitas di tahun 2015. Kalau dari kalimatnya sih udah jelas itu bukan sebuah pendapatnya si penulis ya, tapi apa ada di teks tersebut. Nah, kita lihat di paragraf yang kedua. In 1990, UNESCO launched EFA. Nah, pergerakan tersebut menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak-anak, kaum remaja atau pemuda-pemudi, dan orang dewasa di tahun 2015. Nah, ini jelas banget ya, jelas jawabannya yang C ya, karena sesuai dengan ada di paragraf kedua. Terus yang D, education is basic to human development. Pendidikan itu hal dasarnya untuk perkembangan manusia. Itu kan masih katanya si penulis. Jelas itu masih berupa pendapat, bukan sebuah fakta ya. Terus yang berarti yang D tadi itu salah juga. Terus yang the EFA goals are faced with serious challenges. Nah, pencapaiannya EFA ini dihadapi dengan rintangan-rintangan yang serius gitu. Apakah itu sebuah fakta? Kita lihat di paragraf kedua. How can we achieve bla 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 bla, dan disitu ada kata that seem far too impossible to overcome. Nah, itu masih menjadi sebuah keraguan yang kelihatannya. Nah, ini sama juga tadi menunjukkan kata-kata yang merefleksikan pendapatnya si penulis. That seem, yang kelihatannya, gitu kan ya. Jadi udah jelas itu adalah pendapatnya si penulis, bukan sebuah fakta. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Begitu.